Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Ekonomi dan Akuntansi Syariah. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Indri Nurhayatunisa dan saya sendiri Maulida Ulfah dan Nopia Ramadiah. Di sini yang pertama saya akan menyampaikan materi tentang prinsip dasar ekonomi syariah. Nah, di sini ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ekonomi yang menggunakan nilai-nilai Islam dalam semua kegiatan perekonomian. Munculnya ekonomi syariah karena kemajuan zaman yang begitu cepat sehingga nilai-nilai Islam mulai luntur termasuk dalam kegiatan perekonomian di masyarakat. Nah, saat ini pertumbuhan ekonomi syariah mulai muncul kembali mayoritas. Lembaga ekonomi menerapkan sistem syariah yang menambahkan label syariah dalamnya. Nah, dan setiap sistem perekonomian memiliki prinsip sebagai landasan dalam melaksanakan sistem untuk menggerakkan roda ekonomi yang dianut oleh anggotanya. Termasuk sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang harus kita ketahui, yaitu prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Prinsip dasar ekonomi syariah berisi mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam sistem ekonomi syariah. Terdapat 10 prinsip yang menjadi pedoman bagi umat Islam yang menurut sistem ekonomi syariah. Berikut ini 10 prinsip dasar ekonomi syariah, yaitu yang pertama, prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid ini atau keimanan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang merupakan sebuah bentuk atau wujud menghambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang kedua, maslahah dan falah. Nah, bisa juga dengan adanya kegiatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf dilihat dari 2 perspektif, yakni dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Nah, yang ketiga ada prinsip khalifah. Yaitu prinsip khalifah di sini, mengapa khalifah termasuk salah satu prinsip dalam ekonomi syariah? Yaitu karena pada dasarnya bahwa yang menjalankan roda perekonomian ialah sumber daya manusia yang tersedia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kita menjalankan roda perekonomian, manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Itu yang keempat ada al-amwal, yaitu harta. Nah, dalam ekonomi syariah, harta itu dianggap hanya sebagai titipan dari Allah, bukanlah menjadi kepemilikan yang sebenarnya. Karena dalam agama Islam, harta yang kekal hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini manusia berperan sebagai pengolah dan menikmatinya saja, namun semua itu akan bertanggung jawab oleh manusia di akhirat nanti. Hal ini muncul karena ingin menanggapi sistem konvensional yang mengatakan bahwa harta adalah kepemilikan absolut dan mutlak untuk setiap individu itu sendiri. Pernyataan tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Karena itulah dalam ekonomi syariah, kepemilikan konsep harta dalam bentuk apapun dan berapapun jumlahnya, berarti semua itu hanyalah milik Allah semata. Karena manusia hanyalah menjalankan amanah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kelima juga terdapat prinsip yaitu adalah keadilan. Nah, dalam ekonomi syariah, keadilan merupakan hal yang sangat penting dan ditekankan serta menjadi suatu kewajiban di segala aktivitas. Nah, ada juga yang keenam, prinsip ukhuwah, persaudaraan. Nah, segala kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan tujuan agar umat Islam bersatu dalam baris yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran yang sama. Itu yang ketujuh adalah prinsip akhlak, itu adalah etika. Nah, setiap kegiatan ekonomi syariah harus berlandaskan oleh akhlak dan norma yang baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
Nah, yang keenam, ulil amri, yaitu kepemimpinan, yaitu boleh juga disebut pemimpin. Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian dalam sistem ekonomi syariah harus melibatkan pemerintah di dalamnya. Nah, selain itu ekonomi syariah harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, selama itu tidak menyimpang dan ajaran dan nilai-nilai dalam Islam. Itu yang kesembilan juga ada al-hurriyah dan al-mas'uliyah. Nah, adalah al-hurriyah berarti kebebasan dan al-mas'uliyah berarti bertanggung jawab. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan karena setiap adanya kebebasan harus ada pertanggungjawabannya yang baik. Itu yang ke-10, berjamaah, yaitu kerjasama. Dalam ekonomi syariah, kerjasama termasuk salah satu hal yang wajib dilakukan dalam perekonomian. Ketika hal apapun dilakukan secara kerjasama atau berjamaah, yang makna dinilai ibadah ataupun harta yang semakin bertambah. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam ekonomi syariah semua kegiatan dilakukan secara berjamaah dengan kepemilikan memiliki niat yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik pula. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Yang B, ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah. Menurut Milton H. Spencer, kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu atas alat-alat produksi dan distribusi, dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. Dengan demikian, kapitalisme sangat erat hubungannya dengan pengerjaan kepentingan individu. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem persaingan bebas. Siapa yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal secara efektif dan efisien akan memenangkan pertarungan dalam bisnis. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi lainnya. Perbedaan terletak pada sifat dan volumenya. Sistem ekonomi Islam mengatur tentang tata cara perolehan harta atau konsep kepemilikan, tata cara pengelolaan harta mulai dari pemanfaatan atau konsumsi, pengembangan kepemilikan harta atau investasi, serta tata cara pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat. Dalam mengelola harta tidak boleh ada unsur riba, penipuan, dan lain-lain. Transaksi yang terjadi harus sah menurut Islam dan jenis usaha yang dilakukan harus jenis usaha yang halal. Penerapan syariat Islam dalam perekonomian merupakan suatu kewajiban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 36 dan Al-Maidah ayat 50. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan poin C, faktor pendorong akuntansi syariah. Ada beberapa faktor yang mendorong akuntansi syariah. Yang pertama, meningkatkan rasa keberagamaan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini nampak diabaikan oleh akuntansi konvensional. Yang ketiga, semakin lambannya akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan masyarakat, khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Yang keempat, kebangkitan agama Islam, khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme barat. Yang kelima, kebangkitan agama Islam terasa setelah beberapa negara yang penduduknya beragama Islam merdeka 50 tahun yang lalu seperti Mesir, Arab Saudi, India, Pakistan, dan Bangladesh, Iran, Irak, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Yang keenam, perkembangan atau anatomi disiplin akuntansi itu sendiri yang berproses dan berevolusi mencari kesempurnaan. Yang ketujuh, kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga bisnis syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedelapan, kebutuhan yang semakin besar pada norma perhitungan zakat dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan. Yang kesembilan, kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta umat, misalnya dalam baitul mal, kekayaan milik umat Islam, wakaf, atau organisasi. Baiklah, materi yang terakhir yaitu D. Fungsi akuntansi syariah.
Fungsi akuntansi syariah yang pertama, perlindungan harta. Yang kedua, eksistensi pencatatan ketika ada perselisihan. Yang ketiga, membantu dalam mengambil keputusan. Yang keempat, menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan. Yang kelima, menentukan dan menghitung hak-hak yang berserikat. Dan yang terakhir, menentukan imbalan, balasan, dan sanksi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.